Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Hajjah Nurbaiti, Ustazah Hajarillah, dan ustazah-ustazah lainnya, semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Kita hidup senantiasa ingin mendapatkan rahmat Allah. Bahkan dalam ayat tadi dia minta rahmat yang di akhir itu doa. Tadi Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu yang selalu kita minta, rahmat Allah. Dalam rumah tangga ada rahmat Allah, dalam masyarakat ada rahmat Allah, dalam kuburan ada rahmat Allah. Itu untuk keinginan kita semua. Jadi sampai mati pun ingin rahmat Allah. Karena masuk surga pun kalau bukan karena rahmat Allah tidak akan pernah masuk dalam surga. Dan disinilah sebenarnya kita lalu tidak boleh i'timad alal amal, mengandalkan amal. Aku rajin ngaji, surga belum tentu. Aku rajin sholat, surga belum tentu. Rajin tahajud, surga belum tentu. Makanya bagaimana supaya nanti di akhirat itu dapat rahmat Allah. Nah, pada hari ini kita coba memahami sedikit mengenai persiapan kematian dengan merujuk kepada surat Ali Imran ayat 185. Hafal bu ayatnya bu? Siapa yang hafal? Ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya, boleh ibu baca dengan mad jaiz munfasil. Ada juga yang ulama baca seperti mad tabi'i saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semua yang hidup, semua yang berjiwa, semua yang bernafas
akan merasakan kematian. Jadi Allah di sini Ibu mengatakan merasakan, tidak dikatakan semua yang bernyawa mati gitu. Ya. Kenapa? Karena nanti ada hari ba'as. Sekarang mati, nanti hidup lagi. Jadi Ibu hidup berapa kali? Hidup berapa kali Bu? Ya? Kok ragu? Ada yang jawabnya ragu-ragu. Mati berapa kali? Ya? Berapa kali? Sekali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Ya, mati. Kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hidup 2 kali, mati 2 kali. Ya, bukan sekali. Enggak ada yang ketiga kali pocong, enggak ada. Hantu, enggak ada. Begitu meninggal, ya meninggal, enggak ada pocong, enggak ada hantu. Ya. Jadi meninggal sekarang Bu, hidup pertama. Sebelum hidup apa? Mati. Berarti sudah mengalami mati sekali, hidup sekali. Sekarang ini. Kemudian nanti begitu ajal kita datang, kita sudah dijemput oleh maut. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kata Allah. Walaupun kalian ngumpet bersembunyi di benteng yang kokoh, tetap akan dijemput oleh kematian. Suka nggak suka, nggak ada tua, nggak ada muda. Tuh sebabnya apa? Rahasia Allah. Ada yang karena sakit, ada yang kena jatuh, ada yang tidak apa-apa, tidur terus nggak bangun lagi. Al-awqat, waktu, rahasia Allah. Jangan sombong. Hari ini ngaji, tadi makan enak, pulang belum sampai di rumah dipanggil oleh Allah. Bisa nggak? Bisa. Makanya hati-hati Bu. Ya. Yang sudah sampai ajalnya ya mudah-mudahan dia dipanggil Allah kalau sudah sampai. Bu ya. Mau? Ya. Mau nggak mau sudah sampai ajal ya. Walaupun bilang nggak mau tetap mati. Ya. Walaupun tidak mau tetap mati. Makanya kematian tidak perlu ditakuti. Ya mati ya mati. Gimana setelah mati? Ya sudah diurus sama pakem, selesai kan? Terus ibu-ibu takziah didoakan. Udah selesai. Udah sejarahnya selesai sampai di situ. Amkanuhu, tempatnya di mana? Enggak tahu. Itu rahasia Allah 3 itu. Jadi sebabnya, tempatnya, waktunya, rahasia Allah. Oleh karenanya tidak perlu takut mati. Jadi hidup 2 kali. Nanti yang kedua kalinya hari ba'as. Di padang mahsyar dihidupkan kembali. Makanya dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Semua akan mati, merasakan mati, nanti hidup kembali. Sekarang hidup ini sebentar, saat. Saya perasaan itu belum terlalu tua ya. Tapi kalau dihitung-hitung Januari sudah masuk 70. Kata ibu, kamu sudah tua katanya. Ya. Tapi perasaan sih enggak, masih muda. Ya. Jadi padahal kata Rasulullah,
a'maru ummati baina sittin was sab'in, berkisar antara 60 dan 70 tahun. Kalau Januari saya sudah masuk 70 tahun, berarti maksimal tinggal 12 bulan lagi sudah masuk kuburan. Wa qalu ma yazdalik, yang lebih dari itu enggak banyak kata Rasulullah. Enggak banyak. Yang lebih dari 70 tidak banyak. Tuh Ibu. Qul innal mauta alladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Jadi walaupun kita lari, dikejar oleh maut, dikejar pasti. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Tidak bisa maju, tidak bisa diundur. Terus apa yang kita lakukan? Yang pertama, al-isti'dad lil maut, siap siaga menghadapi kematian. Itulah makanya kata Rasulullah, aksiru dzikra hadimil ladzat, banyak-banyaklah kalian itu ingat-ingat yang menghilangkan lezatnya nikmat dunia. Ingat-ingat yang menghilangkan lezatnya nikmat dunia. Tidak ada lagi kenikmatan hubungan suami istri, enggak ada. Makan sate, enggak ada. Bu ya, udah. Kalau rezekinya sudah habis, udah dipanggil sama Allah, dijemput oleh maut, berarti rezekinya sudah habis. Jadi kalau masih hidup, enggak usah khawatir, rezeki masih ada. Rezeki masih ada. Jadi rezeki itu ada 4 cara ngasih rezeki Allah itu. Yang pertama gratis untuk semua, yang bisa bergerak, yang enggak bisa bergerak, ya, yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit, bayi, ada rezekinya semua. Yang kafir, yang iman, ada rezekinya semua. Itu yang pertama, jaminan Allah itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Semua dijamin. Ada. Gak usah khawatir. Yang sakit makan, yang bayi makan, yang gak bisa bergerak pun makan, semuanya. Apalagi yang sehat. Yang kedua, rezeki itu diberikan oleh Allah dengan cara perjuangan. Makanya Allah katakan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu sudah salat, silakan bertebaran di muka bumi, cari rezeki, cari karunia Allah. Yang kedua mencari, enggak diem, usaha. Yang ketiga, tambahan rezeki, ditambah, dilipat gandakan. Sudah dia dapat gratis, dapat dengan bekerja, ditambah. Siapa? Yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur, aku tambah. Itu ada tambahan rezeki dari yang 2 tadi itu. Yang keempat apa? Rezeki yang tidak diduga-duga. Siapa itu? Orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sudah dapat tambahan, dapat gratis, dapat hasil bekerja, dapat tambahan, dapat yang tidak diduga-duga. Tahu-tahu pulang habis subuh dipanggil sama Ustaz Hajarillah, dapat kue. Alhamdulillah. Itu tambahan. Ya, tambahan kita sudah usaha. Ya, dagang ayam. Ya. Pak Sirjuddin dagang ayam. Nah, terus ada yang manggil, alhamdulillah tambahan. Bu Nita, udah ke rumah Ustaz saja kalau mau beli ayam. Bu masih ada ya yang mau beli, datang ke rumah.
Itu yang ketiga, cara Allah ngasih rizki. Jadi gratis dengan bekerja, dengan bersyukur, dengan bertakwa. Jangan khawatir, dijamin Allah. Kalau sudah nggak ada rizkinya mati. Kalau masih hidup ada rizkinya. Harus yakin, yakin. Gak usah khawatir, gak usah ragu. Jangan takut, jangan stres. Pasti ada rizkinya dari Allah Subhanahu. Jadi suatu ketika ada sahabat Ansar yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa sih orang yang berakal sehat ya Rasul, yang cerdas itu?" Kata sahabat, apa jawaban Rasulullah? "Aktsaruhum isti'dadan lil maut, aktsaruhum dzikran lil maut." Orang yang cerdas itu yang banyak ingat mati dan banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah, jadi mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itu orang yang cerdas, itu orang yang berakal. Ulaikal aqiyas, itu orang yang berakal sehat kata Rasulullah. Itulah orang yang cerdas. Zahabu bi syarrid dunya wa karamatil akhirah. Dia pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Di dunia mulia, di akhirat terhormat dengan mendapatkan rahmat Allah, senang dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena siap siaga. Jadi ibu ngaji karena rahmat Allah, sholat karena rahmat Allah. Jadi jangan karena aku, bukan, karena adanya rahmat Allah kita dikasih kaki bisa berjalan. Mumpung masih bisa berjalan, berangkat ke masjid, berangkat ke pengajian, mumpung bisa berangkat sendiri sebelum digotong berangkatnya menuju masjid. Sudah digotong pun sudah gak bisa apa-apa. Tuh ya. Mumpung masih bisa berangkat sendiri sebelum digotong datang ke masjid. Tuh. Ada mumpung masih hidup. Itu yang pertama. Jadi siap siaga menghadapi kematian. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Amalan yang terbaik itu pertama, persiapan itu. Amalan yang terbaik. Salat baik, puasa baik, ngaji baik, sedekah baik. Lalu yang terbaik yang apa? Yang terbaik itu cirinya hanya ada dua, Bu. Yang pertama istiqomah, Bu ya. Bukan ngajinya sewaktu-waktu ngaji, sewaktu-waktu yang banyak nggak ngaji. Istiqomah itu yang pertama. Itu amal yang terbaik. Sholatnya istiqomah, ngajinya istiqomah. Jadi kemudian yang kedua apa? Ikhlas. Nah, itu amalan yang terbaik. Yang kedua ikhlas. Itu yang mesti kita persiapkan. Ngajinya istiqomah, ngajinya ikhlas karena Allah. Jadi kata Rasulullah, man faraqad dunya ala ikhlas lillahi wahdah, siapa yang meninggalkan dunia, meninggal dalam keadaan ikhlas. Ikhlas ngajinya, ikhlas ibadahnya, ikhlas sedekahnya, dan ibadah-ibadah lainnya. Wa iqamis shalah, salatnya ikhlas, zakatnya ikhlas, silaturahimnya ikhlas, jabatan tangannya ikhlas. Mata wallahu anhu radin.
dia akan mendapatkan ridha Allah. Makanya lalu ikhlas menjadi kunci. Ingin mendapatkan ridha Allah, semuanya mesti ikhlas. Istiqomah, kata Rasulullah bersabda, ahabul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai Allah adamaha, yang mudawamah, rutin, bukan sewaktu-waktu, rutin, walaupun sedikit tapi rutin. Baca Al-Quran setiap hari setujus, tapi rutin tiap hari, daripada sekali baca satu hari khatam Al-Quran setahun sekali. Ya, lebih baik sedikit walaupun lebih baik sedikit, yang penting rutin, mudawamah. Sudah biasa Bu satu juz satu hari? Belum, setengah juz, seperempat juz, satu halaman. Enggak mudawamah juga, itu keterlaluan tuh. Ngaku iman sama Al-Quran satu halaman juga enggak. Tuh. Gimana? Terus gimana persiapan menghadap mati? Satu halaman juga enggak. Nah ini ternyata perlu perjuangan. Bu, orang itu akan mendapatkan yang terbaik sesuai kadar usahanya, perjuangannya. Ya, padahal kita mengharapkan terus mendapatkan rahmat Allah, terus menerus. Mau Bu, terus menerus dapat rahmat Allah? Ibadahnya enggak? Ya enggak begitu. Makanya seorang ulama bilang di kitab Ta'limul Ta'lim itu bilang begini, biqadaril qaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Nanti buka kitab Ta'limul Ta'lim itu, santri biasanya tahu tuh, udah hafal tuh. Jadi orang yang ingin mendapatkan puncak kemuliaan, ya, itu akan diperoleh itu sesuai dengan kadar usahanya, kadar perjuangannya. Ingin dapat rahmat yang banyak, ingin dapat surga firdaus, ibadah sekadarnya. Ya nggak dapat, mesti berjuang. Wa man talabal ula sahiral layali, ingin ketinggian di hadapan Allah, jangan malas bangun di malam hari. Gantian Bu, saya kadang-kadang susah bangun, tapi alhamdulillah punya istri. Pak, jam 3 mau ke masjid enggak? Itu masih ada untuk sholat tahajud. Alhamdulillah, istri yang bangunin. Karena kamarnya saya beda Bu, Kak Ibu di belakang, saya di tengah. Jadi tok jam 3 mau ke masjid enggak gitu. Alhamdulillah, kita usahakan. Tapi kadang-kadang saya karena tidurnya jam 9, saya bangun duluan, saya ketok, mau ke masjid enggak? Itu masih ada sholat, waktu itu sholat tahajud. Berjuang bersama-sama Bu, ya, saling mengingatkan, karena suami istri masing-masing punya kelemahan. Saling mengingatkan, saling memberikan nasihat. Tuh, bangun di malam hari. Nah, itu gimana kata Allah? Qul fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana Allah perintahkan kalian istiqomah. Kata Rasulullah, qul amantu billah tsumma istaqim. Nyatakan, aku iman kepada Allah, mantap.
Kemudian istiqomah, udah cukup. Istiqomah konsekuen, selesai. Ternyata amal terbaik hanya senjatanya yang diingat ada dua, ikhlas dan istiqomah. Ikhlas dan istiqomah, insya Allah rahmat Allah akan turun itu. Amin ya rabbal, sambil minta sama Allah. Yang kedua apa? Berdoa. Jadi pertama tadi amalan yang terbaik itu siap-siaganya. Yang kedua berdoa agar akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama mempersiapkan diri dengan amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik kuncinya istiqomah dan ikhlas. Yang kedua mempersiapkan diri dengan apa? Doa, minta agar akhir hayat ini dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kenapa doa? Kata Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Jadi kalau manusia gak ada sumsumnya lumpuh. Begitu juga ibadah gak ada doanya lumpuh. Makanya kalau habis sholat jangan langsung lari, ya, zikir dulu, baru doa. Jadi kata guru saya dulu, man laisa lahu wirdun fa huwa qirdun. Siapa yang habis sholat enggak zikir sama dengan kirdun. Apa bu? Kirdun. Monyet. Monyet gimana? Suka lompat ke monyet, bukan ibu. Ke monyet. Kayak monyet, mudah-mudahan enggak kayak bu ya. Kalau enggak ingin kayak monyet, zikir. Terus itu doa. Biasakan. So kalau enggak biasa dalam zona nyaman, habis sholat lompat, ya udah sudah punya karaktermu. Mudah-mudahan enggak bu ya. Enggak ada di sini, tuh di sana tuh yang biasa tuh. Di sini ibu biasa habis sholat zikir dulu, terus doa ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Jadi kata ulama nahwu itu husna itu bukan husnu. Itu maf'ul bih. Objek. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma khtim bi husnil khatimah. Kadang-kadang karena enggak ngerti bahasa Arab, salah-salah pakai bahasa itu. Pakai WhatsApp seenaknya saja. Syafaqallah. Yang didoakan ada di rumah sakit sana. Itu ketahuan nih. Yang kirim siapa? Ustazah, berarti ustazahnya nggak ngerti bahasa Arab tuh. Syafaqallah, syafaqah itu dhamir mukhatab, ki mukhatabah. Jadi ka, kuma, kia kuma, kum, anta antuma, antum. Syafaqallah, berarti ustazahnya nggak ngerti bahasa Arab. Dia berarti cara ceramahnya berarti dia pakai terjemahan itu. Kalau terjemahannya salah, ustaznya salah. Kalau mukhatabu ka orang kedua, syafaka. Kalau berhadap-hadapan, syafaqallah salaman.
Kalau perempuan syafakillah. Kalau orangnya enggak ada syafahullah. Kalau perempuan syafahullah. Ini banyak yang salah. Beda dengan barakah, akanya asli. Barakah laka, barakah lakuma. Akanya asli, tapi kalau syafa kapnya kata ganti. Ini pentingnya Bu ngaji, tahu bahasa Al-Quran penting. Syafaqallah, yang didoakan ada di mana orang ketiga. Kalau laki-laki mestinya syafahullah. Kalau berhadap-hadapan mukhatab namanya. Laki-laki syafaqallah. Kalau perempuan syafaqillah. Nah, ini nih makanya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ini bahasa Bu, tapi penting belajar. Baik. Nah, berdoa Bu jangan buru-buru. Ya. Jangan buru-buru. Kadang-kadang buru-buru yang dibaca doanya apa, tujuannya apa, enggak ngerti. Minta tahu yang diminta. Ya, minta tahu yang diminta. Minta sehat, ya Allah, kalau enggak ngerti dah. Yang Sunda pakai saja bahasa Sunda. Yang Jawa pakai bahasa Jawa. Yang apa namanya? Betawi pakai bahasa Betawi. Yang penting ada berdoa dipakai. Yang pertama berdoa itu ada hamdalah. Yang kedua ada sholawat. Yang ketiga isi doa tutup dengan sholawat, akhir dengan hamdalah. Itu intinya. Sebelum berdoa istighfar. Itu saja. Isi doanya pakai bahasa sesuai dengan selera masing-masing saja. Kalau doa yang warid dari Al-Quran, dari ayat dari Nabi, hafalkan, cari itu terjemahannya sehingga ngerti apa yang kita minta. Jangan nggak ngerti, minta apa, ya bingung yang diminta. Lalu tidak terburu-buru, tenang. Ini berhadapan dengan Allah. Jangan malas angkat tangan. Allahumma inna nas'aluka ridho. Angkat tangan. Serius, sungguh-sungguh. Nah, seringkali Allahumma ya Rabbi, ya Rabbi, Rabbana, Allahumma, sama bu artinya. Ya Allah gitu artinya. Ada yang pakai Rabbana, ya, ada Rabbi, ada Allahumma, ada ya Allah. Artinya sama. Jadi kalau sudah Allahumma ya Rabbi, Allahumma antas salam. Kalau ada Allahumma-nya itu doa namanya. Kalimat perintah kalau untuk manusia biasa, tapi bagi Allah terhadap Allah doa. Jangan buru-buru, tenang apa yang minta. Kemudian sungguh-sungguh angkat tangan. Nah, angkat tangan aja malas, gimana mau dikabulkan? Ya. Terus idza aradallahu bi 'abdin khairan. Jadi kata Rasul itu, kalau Allah itu menghendaki seorang hamba itu hamba yang baik, ista'malahu. Hamba itu akan dipekerjakan oleh Allah sebagai rahmat. Bu, kalau dipekerjakan oleh Allah, kira-kira seneng gak ya? Yang mempekerjakan itu Allah, bukan manusia. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hamba Allah itu dipekerjakan oleh Allah? Kata Rasulullah, yuwaffiquhu li amalin sholihin qoblal maut. Sebelum mati akan dikasih petunjuk, akan dikasih taufik,
akan dikasih hidayah oleh Allah untuk beramal soleh. Berarti orang itu dipekerjakan oleh Allah. Ini pertanda orang yang mendapatkan predikat akhir hidupnya husnul khotimah, dipekerjakan oleh Allah. Oh, si Mahmud itu kayaknya dipekerjakan oleh Allah, husnul khotimah dia. Buktinya apa? Akhlaknya baik, ngajinya istiqomah, sholatnya istiqomah, sedekahnya lancar. Dia nggak suka musuhan dengan tetangga. Kalau dimusuhin biarkan saja. Kalau dimusuhin maafkan saja. Dia nggak minta maaf, biarin aja. Kan urusnya dengan Allah. Berarti husnul khotimah. Ada yang salah kaprah, Bu. Orang sudah meninggal, ya Allah, mudah-mudahan teman aku sudah dipanggil Allah husnul khotimah. Enggak diterima doanya. Kenapa? Si Fatimah itu sudah dikubur, enggak bakal husnul khotimah lagi. Karena dia sudah enggak bisa berbuat. Itu doa yang salah kaprah. Yang didoakan husnul khotimah itu yang masih hidup. Bu, yang masih hidup. Suka ada enggak, Bu? Orang sudah meninggal didoakan supaya husnul khotimah. Orang dikubur, dia bisa apa? Husnul khotimah itu adanya waktu hidup, di akhir hayatnya. Bu ya, buat ini pernah buat ini temannya sudah meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Pernah? Nggak pernah? Berarti ngerti. Kalau pernah berarti nggak ngerti. Bu, pernah nggak temannya tangga sudah meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah gitu? Pernah? Sering. Salah itu. Salah. Yang dimintakan husnul khotimah itu akhir hidupnya, akhir hayatnya. Kalau sudah meninggal, sudah nggak ada lagi harapan, karena dia tidak bisa beramal soleh lagi. Makanya ke masjid sholat berjamaah sebelum disolatkan oleh jamaah. Bu ya, rajin sholat berjamaah ke masjid sebelum disolatkan oleh jamaah. Tuh. Kalau sudah disolatkan oleh jamaah nggak ada lagi husnul khotimah. Husnul khotimahnya itu waktu masih rajin jamaah ke masjid. Nah, jadi jelas, Bu ya. Jadi persiapannya yang pertama apa? Amalan yang terbaik dalam hidup ini. Yang kedua, doa agar menjadi hamba Allah yang akhir hayatnya, bukan matinya, akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah. Nih habis ngaji mau dipanggil, alhamdulillah tadi masih ngaji gitu. Maksudnya, ya, tadi masih ngaji, tadi masih sholat berjamaah gitu. Kalau sudah mati sudah nggak ada tambahan lagi, nggak ada tambahan lagi, doanya sudah nggak mempan tuh. Jadi waktu masih hidup kita doakan, kita untuk kita, keluarga kita, anak kita, teman kita doakan agar semuanya menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Yang ketiga, cuma 3, Bu, nggak banyak. Jadi persiapan mati 3, amalan yang terbaik. Yang kedua, doa agar hidup berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, membuat tabungan abadi yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah mati. Bu ya, membuat tabungan abadi. Bu, tabungannya banyak, Bu. Duitnya tabungan banyak, bukan itu. Tabungan abadi yang pahalanya terus mengalir. Itu 3 itu saja.
membuat tabungan abadi yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah dipanggil Allah. Nah, di sini dapatnya setelah mati. Hidup dapat, mati dapat. Kalau husnul khatimah waktu hidup saja. Apa? Idza matal insan. Kalau manusia sudah wafat, sudah meninggal, sudah mati, dipanggil oleh Allah. Kita sudah dijemput oleh kematian. In qata'a amaluhu, amalnya putus. Tidak bisa sedekah lagi, tidak bisa ngaji lagi, tidak bisa sholat berjamaah lagi. Kalau ibu-ibu gak apa-apa suaminya disuruh. Kalau ibu-ibu abdulnya sholat di rumah, kalau suaminya di masjid. Saya kadang-kadang, saya bu mau ke masjid enggak? Udah kan yang mesti ke masjid laki-laki, ibu di rumah. Tapi kadang-kadang ya ikut gitu ke masjid. Enggak saya paksa. Tapi kalau mau ikut saya bawa ke masjid. Sadaqatun jariyah. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Ya. Jangan malas-malas sedekah jariyah. Berikan yang terbaik. Sedekah jariyah. Oh, masjid mau beli karpet. Selama karpet ini masih manfaat, kita dipanggil oleh Allah, pahala ngalir terus. Wakaf Al-Quran sama Al-Quran masih dipakai, kita dapat. Ngasih nasi berkah Jumat, buat nasi yang terbaik, walaupun tidak terlalu banyak, yang terbaik. Jadi yang makan itu senang. Jangan yang penting banyak, bukan yang penting banyak, yang terbaik. Selama makanan itu dimakan oleh orang yang rajin sholat, oleh orang ngaji. Nah, ibu-ibu tinggal di rumah tiduran, pahalanya ngalir itu. Pahalanya ngalir. Makanya nasi Jumat itu saya lihat numpuk di sini banyak. Ada 300 kadang-kadang lebih yang makan tuh. Alhamdulillah, bersyukur. Yang ikhlas, yang gak ikhlas gak dapat bu. Ya, gerutu lagi menggerutu. Ya, menggerutu biar banyak nasinya, biar bagus, gak dapat pahala. Karena gak ada ikhlas. Makanya kalau mau sedekah, ingin persiapan akhirat yang ikhlas. Jangan menggerutu, apalagi ngeluh. Kok aku, kok enggak kamu dan sebagainya. Jangan ada suara itu. Enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya, Bu. Ikhlas. Yang terbaik dan ikhlas. Kalau ingin dapat pahala. Kalau hanya sekedar ngasih makan biar orang kenyang, ya enggak apa-apa. Tapi enggak ada pahala, Bu. Ini saya ingatkan karena nasi Jumat ini nasi berkah, banyak tanamkan ikhlas itu. Jangan menggerutu, jangan menyalahkan orang. Kok kamu, ikhlas kerjakan. Gak ikhlas gak usah. Kalau ingin dapat pahala, jangan melihat kok RT sana begini, RT sana begini. Enggak, lihat ini aku sedekah dari aku ikhlas karena Allah. Lewat ini silakan saja. Kalau ingin membuat tabungan, pahalanya abadi ngalir terus, sedekatin jariyah. Itu yang pertama. Dan banyak harus pintar juga cari peluang supaya dapatkan pahala yang terus mengalir. Yang kedua apa? Wawadin sholihin jad'ulah. Anak bina, anak cucu bina untuk belajar agama, biar bisa mendoakan kita nanti walaupun kita dipanggil oleh Allah. Tuh. Jadi kalau kita punya anak, kita sayang sama anak, kita sama cucu, diingat Bu, apa perbuatan kita, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, seperti apa perlakuan kita kepada anak, anak nanti akan ingat. Kalau kasar, nggak ada kasih sayang, nggak didoain Bu, nggak didoain.
Jadi di agama, didik anak di rumah dengan sikap kasih sayang. Karena rahmah itu powernya dalam pendidikan, powernya dalam akhlak. Rahmah, kasih sayang itu anak. Jadi sedekah jariah, anak yang saleh. Kemudian yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi kita punya ilmu, ajarkan paling tidak untuk anak keturunan kita. Ajarkan. Alhamdulillah kalau bisa diajarkan kepada masyarakat lebih luas. Selama ilmu itu masih berjalan, muter itu ilmu, ya. Saya ini sekarang bicara, mudah-mudahan diamalkan. Ibu sampaikan ke jemaahnya, ibu sampaikan ke anaknya, masih diamalkan terus. Insya Allah mudah-mudahan gurunya itu dapat aliran pahala. Sudah meninggal, sudah mati, tapi ilmu itu masih jalan tuh, masih dapat aliran pahala. Jadi sedekah jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan juga diamalkan. Itu 3 hal persiapan menghadapi kematian agar mendapatkan apa? Rahmat Allah, sehingga senang dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga itu kita dapatkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi lagi, persiapan apa? Amalan yang terbaik, berdoa agar menjadi hamba Allah yang akhir hidupnya husnul khotimah. Yang ketiga, membuat tabungan abadi yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dapat kita raih semuanya itu, 3-tiganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taghfir lana wa li walidayna wa azwajina wa waladina wa ashabina wa qarabaina wa masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina wa talamidina wa akhwatina wa ahlina wa zawrina wa liman awsana bid-du'a wa liman ahsana ilaina wa liman la waqun alaina wa liman zalamna wa sana ilaihi wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa anta rizquna wa ayyuhum khad dunya wal akhirah wa anta hafadhana wa ayyuhum min balad dunya wa ahli yaumil qiyamah wa anta rizquna ulumana bil a'mal as-salihah wa anta asmana wa ayyuhum min jami'il asraril batina wa anta sahila lana rizqana halalan wasi'a wa anta qina sal asrar min al-jinni wal insi wal dawabi wal wa anta akhtimana wa ayyuhum bi husnil khatimah wa anta akhtimana wa ayyuhum bi husnil khatimah wa anta akhtimana wa ayyuhum bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.